Oke guys, kita lanjutkan untuk Vim Backup and Replication 95 nya. Maka untuk selanjutnya kita akan coba masuk di tab Backup Infrastructure. Nah, kita perhatikan di bagian atas ini ada backup proxy. Secara default pada saat kita install untuk Vim Backupnya, maka dia akan create sebuah Vim Backup proxy di dalam dirinya sendiri, dimana kita menginstall Vim Backup and Replication nya, maka akan terbentuk secara default untuk Vim Backup proxy-nya. Maka saya akan contohkan simulasi untuk add VMware Backup proxy-nya. Nah, tinggal diklik kanan, add VMware Backup proxy. Nah, di sini saya sudah buatkan satu virtual machine untuk Vim Backup and proxy-nya di IP berikut. Silahkan kita bikin deskripsinya backup proxy server. Oke, ini biarkan untuk transformnya automatic selection default. Ini juga biarkan default automatic detection. Kita lanjut next. Oke, kita next saja. Jika ingin menampilkan traffic rules-nya, silakan di setup di sini source IP range-nya, target IP range-nya. Lanjut, apply. Di summary-nya di sini, VMware Backup Proxy was created successfully. Finish. Nah, maka di sini saya punya satu backup proxy server lagi selain yang default. Secara garis besar fungsinya adalah untuk melakukan dedupe atau compression. Jadi sebelum dilempar ke destination, maka semua yang akan di backup itu akan diproses dengan dedupe maupun dikompres. Dan kita lanjutkan ke backup repository. Kita perhatikan di sini secara default pada saat the first kita install Vim Backup and Replication 95 nya, dia memiliki default backup repository-nya yaitu di drive C/backup. Nah, kita mau tambahkan sesuai dengan konsep yang di topologi sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini sesuai dengan topologi yang sebelumnya saya jelaskan, maka repositorinya akan kita ambil dari NASCII NavTest 863 ini. Repositorinya tinggal saya properties. Di sini silahkan dibikin name-nya bebas, repositories NASCII Nav. Oke, di sini coba kita klik populate. Nah, ini merupakan drive atau volume atau maupun load yang sudah kita add di server backupnya. Maka tinggal next. Kita lihat dia akan membentuk satu folder yang baru. Kita lihat patch to foldernya d/backups. Kita perhatikan. Nah, ini kapasitinya 500 GB. Kita coba di sini klik add 4 biar aja ini default. Oke, kita next. Nah, untuk enable vPower NFS service-nya, maka dia akan ditempatkan di folder d/program data/vim/backup
and NFS data store. Oke, nah, next saja. Nah, repositorinya kita lihat di sini description-nya. Oke, karena sudah saya create di awal, already exist, maka akan saya cancel atau coba finish. Oke, ini terbentuk NASkinect-nya. Jadi repository yang baru sudah saya add, maka selanjutnya semua VM yang akan kita backup kita arahkan ke repository yang baru ini. Nah, saya mau contohkan satu lagi untuk add repository dari CIFS. Jadi saya contohkan di sini, kalau kita mau nambahkan repository dengan menggunakan metode CIFS, tinggal klik add nanti di backup repository. Tapi sebelumnya akan saya contohkan buat sebuah repository CIFS. Nah, ini CIFS saya cobakan bikin dalam bentuk share. Oke, everyone. Oke, share. Ini akan kita add backup repository menggunakan network attached storage, share folder. Nah, silakan backup repositorinya dideskripsikan name-nya, backup repository katakanlah CIFS. Repository. Next, maka kita akan kopikan di sini foldernya, kita browse. Oke, share foldernya CIFS file. Kita coba untuk akses credentialnya bisa di add di sini. Oke, next. Oke, kita perhatikan patch to folder di address file server /cfs, maka kita perhatikan populate-nya. Oke, kita lihat advance ya, biarkan aja default. Oke, kita next. Oke, untuk vPower NFS service-nya akan dimounting di drive D program data Vim backup NFS data store. Oke, kita next. Oke, ini description-nya, backup foldernya ada di file server /cfs. Kita apply. Oke, di sini kita perhatikan starting saving jobnya. Oke, terus backup repository has been edit successfully. Oke, finish. Nah, di sini kita punya berbagai tipe untuk backup repositorinya. Ini dari NASkinect, dari NAS kita apply untuk backup repositorinya, juga
dari share folder atau backup CFS. Nah, ada berbagai macam untuk menambahkan backup repositorinya. Ini adalah sedikit contoh. Selanjutnya adalah kita akan mulai coba masuk untuk backup virtual machine yang ada di host maupun di server. Setelah kita persiapkan, kita add servernya, lalu kita tambahkan backup proxy-nya dan juga backup repositorinya, maka saatnya kita akan coba untuk backup beberapa virtual machine dan kita akan simulasikan dari mulai backup sampai dengan kita akan simulasikan restore untuk virtual machine-nya. Check it out.